Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya kedatangan teman saya yang bernama Ipung. Nah, ingin sedikit mengulas bahwa saya punya benda untuk menjelaskan benda-benda yang ada di depan saya ini dari sahabat, teman atau kru yang pengen mengetahui bahwa benda-benda saya ini bermanfaat, mungkin berguna bagi kita juga. Jadi silakan kalau mau bertanya Kak Ipung. Monggo. Jadi gini teman-teman, sebelumnya ini kan saya sebelumnya kan dikasih tahu teman saya kalau Bapak Ki Gajah ya. Iya betul. Nama aslinya siapa? Supardi. Oh, jadi kan ada yang bilang kalau Ki Gajah ini punya banyak pusaka. Lah, saya pribadi penasaran dengan apa? Dengan pusaka-pusaka beliau, dengan manfaatnya, dengan kegunaannya apa. Jadi ini alhamdulillah saya diundang sama Ki Gajah buat menjawab rasa penasaran saya terhadap benda-benda milik Ki Gajah. Ki, ini kalau boleh tahu ini pusakanya semua apa sebagian ada di rumah? Ini sebagian itu yang saya bawa ini pusaka ini hanya satu ini aja. Yang lainnya batu-batu cincin. Itu saya ngambilnya juga ini membuat sendiri, saya bikin sendiri, dapat mungkin dari makam-makam atau mungkin dari pesanggrahan-pesanggrahan. Dapat. Tapi ini bendanya ini dari penarikan atau pemberian dari orang? Kalau saya ini benda yang aku dapat ini aslinya saya cari sendiri, dapat sendiri. Jadi nggak dikasih orang apapun, saya ambil sendiri bendanya. Berarti Ki Gajah ini suka ya dengan benda-benda mistis gitu, suka ya berarti? Oh, dari kecil saya udah hobi saya main batu. Oh, tertarik dengan hal-hal mistis berarti? Ya mungkin aja aku punya keturunan dari nenek leluhur atau nenek moyang, saya mungkin dikasih pinteran atau keahlian untuk mengambil benda-benda yang ada di depan saya ini. Ki, ini pertama Ki, ini terus terang saya penasaran dengan batu ini. Ya. Ini kayak batu biasa, cuma ini kalau boleh tahu namanya apa Ki? Ini batu Bantarama ini. Ini sisik ular ini. Sisi ular asli? Iya. Jadi ini dapatnya dari Klumpit. Klumpit daerah sini apa itu? Daerah Tambak Romo yang arah masuk. Oh, sekitar Cepu juga berarti? Kentong yang masuk ada tanah hutan itu ada mata air atau sumber. Kalau orang di Belanda itu namanya apa ya? Ini kayak belik gitu loh. Jadi kayak tempat permandian gitu. Jadi ya sumur. Jadinya ada di bawah pohon apa itu? Pohon jati. Tapi ini proses dapat ini narik atau emang benar-benar tergeletak terus? Pertama kali saya dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa batu ini saya gecuk ataunya saya tendang begini. Akhirnya berarti sebelumnya lemah tanah biasa. Iya betul. Terus digecuk keluar batu ini gitu. Iya, betul. Jadi kita tuh ya nggak tahu ya. Aku gecuk ini benda itu muncul semua gitu loh. Jadi kita nggak tahu, tapi ya juga ada anunya apa itu doanya juga ada gitu. Ini kalau boleh saya tahu ini kegunaannya buat apa Ki? Jimat Ya, atau kebal atau ini apa? loh, kalau benda ini ya kita sebagai koleksi aja ya sebetulnya. Kalau yang bermakna itu yang penting nih percaya kepada yang Maha Esa itu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan atau menjabai sesuatu akan berguna begitu loh. Jadi kita itu saya beritahu teman-teman mungkin kru yang mungkin lebih pandai dari saya. Jadi benda ini kalau Allah mengizinkan, ini bentuknya kayak ini. Mungkin bermanfaat ini. Jadi kegunaannya itu bisa
juga untuk kekuatan, kekebalan. Ini bentuknya kayak batu biasa, cuma ada keropos-keropos di tengahnya ini. Ya kayak pengasian gitu. Berarti bisa buat penglaris gitu bisa gitu? Bisa, kalau saya itu bisa, ibaratnya maaf, saya bisa ngisi benda-benda ini, saya isi untuk apa? Untuk pengasian, untuk kekebalan. Jadi batu itu enggak Batu biasa diisi bisa berarti? Bisa. Jadi kita minta apa gitu bisa. Jadi ini semua batu ini memang aku koleksi. Jadi ini dapatnya dari Grumpet tentunya. Jadi ini saya juga mungkin di situ ada sejarahnya dari Brawijaya 5. Jadi dapat ini belum semua orang itu tahu benda ini yang ada di Grumpet situ. Jadi masih ada nilai sejarahnya dari Brawijaya. Brawijaya 5. Tapi kalau batu-batu ini ada yang dijual nggak sih kira-kira? Ya, Misalnya kita nggak ada pernah jual. teman-teman, Nggak barang-barang ini nggak pernah jual. Kalau Berarti dikasih orang berarti ya? senang, ya monggo. Berarti dikasih? Iya. Kalau seneng dikasih? Iya. Ini berarti saya seneng ini dikasih boleh? Boleh kalau memang itu Semuanya? jangan semuanya. Nanti kan nanti tayo dulu. Saya punya tayo juga. Apa? Tayo. Tayo. Jadi benda ini ditayo mau nggak ngikut situ kan gitu. Kalau enggak nanti minta izin dulu berarti? Iya. Nanti bikin ya namanya kita tuh nggak percaya ya percaya. Ini memang kalau enggak pas untuk kita itu bisa mengganggu kan gitu. Jadinya kita nyari itu harus pas. Ini punya apa untuk seorang ini apa gitu. Jadinya enggak semuanya itu bisa memiliki kan gitu benda ini. Jadi kita tayo dulu benda itu nantinya untuk kegunaannya. Kalau saya pribadi bilang buat ini sedulurnya bisa mau nggak ngikut batu ini. Kalau memang saya tayo mau baru aku kasih gitu. Jadi nggak semuanya itu ngikut batu ini. Mungkin ada orang kapasitasnya beda-beda, ada yang lebih mungkin kapasitas itu 2-3, kalau saya mungkin kapasitasnya 5-6 atau makom itu berbeda gitu. Jadi nggak semua orang itu punya makom yang sama, jadi ada tingkatan gitu. Kalau sekolah ya ada tingkat 1, 2, 3 kan gitu. Iya, benar. Jadi nggak semuanya bisa memiliki benda ini. Jadi mungkin dia punya benda ini, kita tayuh dulu kalau memang keperlunya apa gitu. Ini Ki, yang ini Ki. Ya. Ini namanya batu apa Ki ini Ki? Kalau ini juga sisik naga ini, lihat ini. Sisik naga yang besarnya kayak gini. Ini bukan naga ini yang Ki? Hah? Bukan naga yang ini? Bukan, ini bambu kalau ini bambu ini. Bukan batu, kalau ini bambu. Kalau ini sisik naga, lihat aja ini. Teman-teman, lihat nggak? Kawan? Nah, ini kan ada gambar-gambar. Mungkin kalau lampunya terang sekali mungkin kelihatan. Ini kegunaannya buat apa Ki? Ya sama Ini pengasian? Atau ya mungkin ini bisa untuk apa aja lah. Orang itu tinggal ini ya. Sebetulnya batu itu punya kekuatan. Jadi ada untuk pengasian satu, untuk kekuatan, untuk kekebalan. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan loh ya. Iya, benar. Sekali lagi aku mohon kalau Tuhan mengizinkan, mengendaki atau Tuhan mengizinkan, mungkin benda itu bermanfaat. Iya, Gitu. benar. Ya, Tapi jadi, tergantung kepercayaan kita masing-masing sih. Soalnya ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ya kembali lagi dengan kepercayaan kita masing-masing sih. Oke, jadi memangnya benda itu kita yang percaya dan enggaknya kalau memang dijaga oleh Allah SWT. Jadi kita nggak boleh agul-agul lah gitu. Iya, nggak boleh Aku sombong punya lah kalau gini kita- sombong, aku enggak, jangan. Nah, itu kalau saya sebagai hiasan atau perhiasan untuk cincin, ya, iya, untuk kemanisan, itulah. Jadinya jangan kita punya gini sombong, takabur ya nantinya. Iya, Sampai lupa terbelenggu oleh yang Maha Kuasa ya, itu. Nah, gitu. Jadi semua benda-benda yang ada di sini itu kita percaya dan enggak itu nanti kalau dijaga oleh Allah sebenarnya. Gitu. Ki, sekali lagi Ki, ini Ki. Mana ya? Yang ini. Ini dapatnya dari mana? Terus ini kegunaannya buat apa Ki ini Ki? Kalau ini batu, ini dari batu
ini namanya bulu macan. Bulu macan. Iya, ini ada bulu macan ini. Mungkin Dapatnya dari? ini dapatnya dari sini juga. Tetap sini. Oh, berarti daerah sekitar Cepu juga. Kita itu dapat benda-benda ini sebetulnya di daerah Cepu, banyak. khususnya di daerah sini itu banyak sekali benda-benda yang belum terungkap di dalam tanah itu banyak sekali. Jadi jenis batu itu macam-macam. Mungkin orang tahu bilang ini, kalau saya ini kasih nama bulu macan. Ya gitu, mungkin orang Sumatera atau apa itu mungkin beda lagi. Kegunaannya buat apa ini? Ya itu tadi sama, mungkin untuk Pengasihan, pengasihan apa aja itu. Jadi batu itu nanti kita tahu batu itu. Jadi kegunaannya apa gitu. Jadi bisa tahu gitu. Benda-benda. Ini kalau ini dari sekian banyak batu di sini yang paling jauh dari mana Ki? Kita nggak punya batu jauh. Ini Sebetulnya sekitar dari sini-sini. Cepu aja Iya, berarti. sekitar Cepu itu batunya jelek sekali kayak begini hitam. Ini kalau ini badar besi ini bisa badar besi, kalau ini hitam jelek, ini badar Berarti besi. Ki Gajah bisa kayak narik batu Ya, gitu. kalau bisa? ada benda apa bisa narik ini. Mungkin saya nggak punya ini, nggak punya magnet. Kalau ada magnet bisa aku apa kontes gitu. Ini berhubung aku nggak bawa, nggak ada, mungkin di sini nggak ada ya. Kalau ada mungkin bisa narik batu itu. Jadi ini dapatnya dari sana juga. Di situ banyak sekali batu-batu itu. Di daerah mana Ki? Ya di daerah Klumpit. Oh, Klumpit. Nah, di daerah Klumpit itu banyak sekali batu, mungkin aja ya kalau dicari mungkin nggak ada. Biasanya yang gitu masalah nggak boleh. Tapi kalau menurut Ki Gajah dari sekian batu ini yang mempunyai kekuatan magis itu yang mana Ki? Yang paling kuat lah katakanlah. Kalau saya itu sama aja. Sama aja berarti. Jadi tinggal kitanya gitu loh. Semua itu benda ini kalau saya ukuran saya ya mungkin makom situ sama saya itu lain beda. Jadi kita kalau ngetes batu-batu ini kalau aku itu sama saja gitu. Nah, jadi batu itu kegunaannya yaitu mungkin kalau orang buat apa aja itu bisa, cuma yang satu harusnya percayalah sama Allah gitu. Saya gitu, jadi ini sebagai hiasan atau kemanusiaan. Dan saya seneng koleksi batu, aku simpen semuanya kayak gini. Gambarnya ini tapa nih. Apa gambarnya orang tapa? Betul kan ya? Kalau ini lampunya terang ini dilihat saja orang tapa. Kayak gini di bawahnya air bentuknya. terjun. Nah, Ini dapatnya dari mana Ki? Sama. di situ juga, iya. Oh, di situ Jadi banyak. sekali batu-batu itu yang dapat dari situ saya. Waktu sebelum musim batu saya udah cari-cari batu. Yang di sini batu juga api ada tahun ya, kemarin itu ya? di Jipang, di Gedung Wedus itu ada saya banyak. Jadi di sini saya mungkin menguraikan satu persatu itu mungkin Iya, waktunya sehari juga nggak bakalan kelar gitu. Tahun Kalau juga nggak kelar. mengungkap satu aja itu, kalau satu ini aja nggak bakalan kelar gitu. Kalau saya itu. Kalau Jadi ini pasti biasa apa emang dapat? hal ini biasa. Kalau saya buat mainan aja. Kalau saya itu gitu aksesoris lah kalau saya gitu. Kayak gini. Kalau itu Ki, coba lihat. ini. Nah, Ini kepala kidang. Asli ini. kidang ya. Ya kita asli ini ada siungnya. Ini dapatnya dari mana Ki? Langka. Ini dari mana? Pengeboran yang ada di kalengan sana. Oh, pengeboran minyak itu Ki. Iya, iya. Ini ada siungnya kan ada juga ini. Ini nakernya bagus sih. Ini dapatnya gimana Ki? Ini kita ngurak. Berburu biasa? Enggak, ini ngurak mati sendiri gitu. Jadi udah Oh, tua, bangkai ya, kidang berarti. jadi nggak dibunuh, nggak, ini udah tua mati sendiri. Jadinya dapatnya itu bukan ditembak, bukan. Memang barang ini dilindungi. Iya benar. Jadi nggak boleh ditembak. Ini aku kedapatan tadinya ada sepasang, ini perempuan sama Oh, ini yang laki. cewek berarti. Ini yang laki, ini yang punya laki. tanduk. Kalau yang punya tanduk kayak gini punya tanduk ya. Kalau yang perempuan nggak punya tanduk, biasa saja. Nah, ini bekas. Ini dapatnya tahun berapa Ki?
Walah ini udah lama, ini mungkin saya 2000 masih ya 21. enggak 2000-an, mungkin 80-an saya udah. Kan sudah berbuat gini gitu. Jadi udah ini masih ada kulitnya kan, ini ada bulunya ini. Ini kalau orang yang tahu ya mungkin mistis Pak. Ini kalau saya yang nggak biasa aja gitu. Oh berarti Ki Gajah sering nganu ya, berburu di hutan gitu ya? Ya Penelusuran dulu hutan itu gitu. kita nyari selalang buana gitu. Maksudnya saya tuh sering nyari kemana-mana, itu sering nyari lah. Jadi mungkin di daerah lain saya juga mencari, mungkin seneng lah. Itu saya sebagai kayak hobi gitu loh. Benda-benda kayak gini itu hobi. Nah, nyari-nyari pusaka berarti hobi ya? Ya hobi, dulunya itu hobi saya. Memang apa itu ya ajak kemana juga oke kalau saya gitu. Jadi saya memang udah punya, mungkin dari sananya itu saya senang koleksi batu-batu atau gaman. Kalau gaman saya punya satu dulu, saya kasihkan semua, yaitu gaman yang apa itu? Gaman itu kayak pisau berarti. Iya. Kalau orang bilang nggak alam ya gaman itu pisau. Kalau ini senjata ini keris namanya. Jadi Ini dapatnya dari? ini dapat dari langit. Maksudnya Kita nggak tahu. Kita waktu sendirian. di rumah atau di hutan? Nggak di sini loh, maju sini. Tahu-tahu ada benda, kayak benda si cahaya sinar turun, warnanya kebiru-biruan itu. Jatuh, nggak tahunya jatuhnya di sirap itu loh. Ini kan zaman dulu kan kayak sirap tuh dari apa itu, dari kayu yang tipis-tipis itu. Terus aku cari, nggak tahunya di bawahnya itu ada ini. Ya. Ini tahun berapa Ki? Dapat ini? Waduh, kalau gaman ini juga udah. Ini dibuka boleh nggak? Ya, tapi saya buka dulu, Oh, ini iya. ya. Nanti tak kalau buka. Inilah gaman saya. Boleh dipegang Ki? Boleh, ini ada pegang. Ya, sebetulnya mungkin kalau nanti takutnya. Jadi kalau gaman keris itu ada dua macam kan gitu. Kalau ini namanya keris utuh. Apa? Keris utuh. Kalau yang lo itu, nah, itu keris. Ya keris tapi yang punya Ini lo. nggak ada lo-nya kayak keris itu nggak ada ya? Ini ada dua macam. Jadi keris itu ada dua, yang satu lo, yang satu sutu. Kalau yang ini sutu namanya. Tajam Ki berarti ini. Ini ya nggak mungkin hati-hati kalau nanti habis megang ini harus cuci tangan. Harusnya nggak gitu, nanti Pakai kena saja. tangannya. Iya, sebabnya mungkin ada bekas-bekas ini bisa racun lah kayak gitu. Terlalu lama kayak ini mungkin. Oh berarti ini kayak zaman dulu itu berarti buat bunuh orang gitu ya? Ya, Kalau kalau ada zaman ini dulu itu sebagai keris perang. Jadi kayak patih-patih gitu ya, buat iya. patih. Ini punya gaman ini pemimpin lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi benda ini termasuk keris yang besar. Biasanya yang kecil, ada yang untuk pengasihan, ada kan lo itu ada lo 3, lo 5, lo ya lo 7, lo 9 begitu kan. Jadi kalau ini keris utuh namanya. Jadi ini ada uruannya ini kayak kembang kasak. Ya, ini kan ada motif-motifnya. Ya itu. Itu kalau kayak apa itu bersinar itu loh kalau mau. Tapi ini pernah ya Ki, pas Ki Gajah di rumah ini kayak gerak sendiri atau gimana, pernah nggak? Kalau saya itu enggak, jarang ya. Kalau saya punya ya udah aku koleksi aja. Tapi banyak orang yang mau ngambil benda ini sebetulnya. Tapi Ngambilnya ini secara punya. gaib apa secara? Ya terus terang aja ini peninggalan leluhur saya ini. Jadi ini zaman perang saya tayuh namanya Ki Kampar. Ki siapa? Ya Kampar ini. Kiai Kantar. Jadi untuk zaman dulu ini untuk perang, keris untuk perang. Jadi yang bawa mungkin aja ini pemimpin dulunya. Ki ini kan Ki Gajah kan punya ya pusaka lah ini, kalau bisa dibilang kan pusaka ini gitu. Kan kalau di Jawa kan ada istilah malam suro. Oh, iya. Itu kan biasanya kan orang-orang pintar kan nyuci kayak pusaka, Ya, keris gitu. keluaran Ini ya.
Ki Gajah juga nggak apa kayak Ya, nyuci pusaka gitu? memang gaman kayak gini itu setiap sasi suro atau pendak suro itu harus dibersihkan. Jadi ini dibersihin sama air jeruk, terus anunya dibersihin itu. Caranya kayak gitu. Pakai air Jadi, jeruk apa pakai menyan? air jeruk dulu, nanti udah bersih, digosok-gosok gitu sampai ini apa kalau punya karatnya bisa hilang. Nanti ini kalau saya cuci lagi ini gambarnya juga. Oh iya, cuma ini enggak aku ini belum saya cuci. Nanti kalau saya cuci mungkin bisa ini. Telepon gitu. Iya, nggak ada telepon, biarin dulu. Tapi ini pernah nggak Ki, kayak Ki Gajah mau diserang orang terus keris ini yang apa? Yang bantuin pernah nggak? Gini loh ya, kalau kita punya itu tidak usah diomong, itu udah ngikut semua. Jadi kita yang punya benda itu tidak ada mara bahaya apapun itu udah dilindungi kita gitu. Jadi nggak usah dipanggil, nggak usah itu, dia udah tahu sendiri. Dalam keadaan yang punya bahaya mungkin dia ngikut kayak gitu. Jadi kita nggak usah sebut-sebut kayak gini itu udah nggak perlu. Dia tahu sendiri dalam keadaan yang punya mungkin bahaya, dia datang sendiri nyamperin. Jadi kita nggak usah manggil, nggak usah apa, itu datang kayak gitu. Jadi memang gaman itu gunanya kayak gitu. Mungkin ini aku nggak punya duit asal aja tapi berguna Ya, gitu. ya. Yang penting yang penting itu anunya aja, ini fungsinya aja kalau iya. Jadi memang dia kalau dikasih bagus mungkin banyak orang yang minat. Kalau begini mungkin dianggap barang sepele gitu. Ya. Jadi gitu, mungkin saya udah cukup sekian dulu. Ya, terima kasih Kalau buat untuk Ki Gajah. mengungkap benda-benda ini kapan lagi kita sambung. Ya, ini Para kru banyak dan sekali. teman-teman saya, aku malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kedatangan untuk tamu saya, sahabat saya. Siapa namanya tadi, lupa aku. Mas Ipung. Mas Ipung, terima kasih Mas Ya. Ipung. Saya bertemu, mungkin lain kali kita sambung lagi, Iya, Ki. lain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tamu nih.